Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan Alauddin Riayat Shah II merupakan seorang penguasa Kesultanan Aceh yang memimpin pasukan Aceh dalam pertempuran Samudra Pasai pada tahun 1558 melawan armada Mughal yang dikirimkan oleh Kaisar Akbar dari India. Sultan Alauddin Riayat Shah II dikenal sebagai salah satu sultan Aceh yang gigih dalam mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Aceh dari campur tangan kekuatan asing, termasuk Mughal dan Portugis. Ia juga dikenal sebagai pelindung seni dan budaya di Aceh, dengan membangun banyak masjid dan memperkuat pendidikan Islam di kesultanan tersebut. Selain itu, ia juga merupakan pelopor dari perkembangan perdagangan rempah-rempah dan memberlakukan hukum yang adil bagi rakyatnya. Kepemimpinan Sultan Alauddin Riayat Shah II telah memberikan kontribusi yang besar bagi kejayaan Kesultanan Aceh pada masa itu. Meskipun pada abad ke-16 dan awal abad ke-17 terjadi serangkaian konflik antara Kekaisaran Mughal di India dan Kesultanan Aceh di Indonesia, namun bentuk konflik tersebut lebih pada persaingan dagang dan pengaruh politik ketimbang bentuk konflik militer langsung antara kedua kekuatan tersebut. Hubungan antara Kesultanan Aceh dan Kekaisaran Mughal pada abad ke-16 dan awal abad ke-17 sebagian besar bersifat hubungan dagang dan politik yang mengakibatkan terjadinya persaingan dan benturan kepentingan antara kedua kekuatan tersebut. Kedua kekuatan memiliki kepentingan dagang yang besar di kawasan Asia Tenggara. Aceh pada masa itu dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah seperti lada, cengkih, dan kapulaga. Sedangkan Kekaisaran Mughal di India memiliki kepentingan dalam mendapatkan pasokan rempah-rempah untuk kepentingan dalam negeri dan untuk diekspor ke Eropa. Kekaisaran Mughal yang pada saat itu dipimpin oleh Kaisar Akbar berusaha memperluas pengaruh politik dagangnya di Asia Tenggara, termasuk di Aceh, pada tahun 1558. Pertempuran Samudra Pasai adalah pertempuran laut yang terjadi pada tahun 1558 antara pasukan Aceh dan armada Kekaisaran Mughal yang dipimpin oleh Mirza Sulaiman. Pasukan Aceh dipimpin oleh Sultan Alauddin Riayat Shah II dan diatur oleh seorang panglima perang bernama Pocut Meurah Johan. Menurut catatan sejarah, pasukan Aceh terdiri dari sekitar 60 buah kapal laut yang dilengkapi dengan meriam dan pedang. Setiap kapal diisi oleh sekitar 50 hingga 100 orang, termasuk prajurit dan pelaut. Pasukan Aceh menggunakan strategi gerilya yang sangat efektif dalam menghadapi armada Mughal yang lebih besar. Mereka menggunakan kapal-kapal kecil yang lebih cepat dan lebih fleksibel untuk mengelabui armada Mughal yang lebih besar dan lebih lambat. Selain itu, pasukan Aceh juga menggunakan senjata-senjata modern seperti meriam yang memungkinkan mereka untuk menyerang dari jarak yang jauh. Armada Mughal terdiri dari 200 buah kapal laut yang lebih besar dari kapal-kapal Aceh dan dilengkapi dengan meriam dan pedang. Armada ini dipimpin oleh Mirza Sulaiman yang dianggap sebagai seorang panglima perang yang cukup terkenal pada masanya. Armada Mughal menggunakan strategi frontal attack atau serangan frontal, yaitu menyerang langsung ke arah pasukan Aceh tanpa banyak memperhatikan kondisi dan situasi yang ada. Mereka mengandalkan kekuatan dan jumlah kapal yang lebih besar untuk memenangkan pertempuran. Pertempuran dimulai dengan serangan frontal dari armada Mughal. Namun pasukan Aceh berhasil menghindari serangan ini dengan menggunakan kapal-kapal kecil dan mengelabui armada Mughal yang lebih besar. Selanjutnya mereka melakukan serangan balik dengan menggunakan meriam dan senjata-senjata modern lainnya. Meskipun armada Mughal lebih besar dan lebih kuat, pasukan Aceh berhasil mengalahkan mereka dengan strategi gerilya dan penggunaan senjata modern seperti meriam. Armada Mughal mengalami kerugian yang cukup besar dalam pertempuran ini, sementara pasukan Aceh hanya mengalami kerugian yang kecil. Mughal dikenal sebagai kekuatan darat yang sangat kuat, tetapi mereka kurang berpengalaman dalam pertempuran laut. Mereka mungkin tidak terbiasa dengan strategi dan taktik yang digunakan dalam pertempuran laut, dan ini dapat menjadi kelemahan mereka dalam pertempuran melawan pasukan Aceh yang merupakan kekuatan laut yang tangguh. Mughal mungkin tidak terbiasa dengan lingkungan laut Aceh yang berbeda dengan lingkungan laut yang biasa mereka hadapi. Lingkungan laut Aceh memiliki banyak perairan dangkal,
pulau-pulau kecil, dan karang-karang yang dapat mempengaruhi pergerakan kapal dan membatasi kemampuan armada Mughal. Mereka menggunakan strategi frontal attack atau serangan frontal yang tidak efektif melawan pasukan Aceh yang lebih kecil dan cepat. Selain itu, Mughal mungkin tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi senjata-senjata modern seperti meriam yang digunakan oleh pasukan Aceh. Kekalahan ini menghentikan usaha Kekaisaran Mughal untuk menaklukkan Aceh secara langsung. Meskipun demikian, Kekaisaran Mughal dan Aceh terus menjalin hubungan dagang dan politik. Kekaisaran Mughal mengirimkan utusan ke Aceh untuk menjalin hubungan dagang. Sementara Aceh juga mengirimkan utusan ke India untuk melakukan hal yang sama. Hubungan dagang ini berlangsung hingga abad ke-18. Namun persaingan dan benturan kepentingan tetap terjadi antara kedua kekuatan. Meskipun Mughal mengalami kekalahan dalam pertempuran Samudra Pasai, mereka tidak menyerah dan terus berusaha untuk menguasai wilayah-wilayah di Asia Tenggara. Pada tahun 1591, Kekaisaran Mughal mengirimkan sebuah ekspedisi laut yang dipimpin oleh Mirza Nuruddin Bey yang berhasil merebut beberapa pelabuhan di wilayah Aceh dan membuat sebuah pos perdagangan di Pulau Sumatera. Namun setelah ekspedisi tersebut, Mughal tidak pernah lagi mengirimkan pasukan besar ke wilayah Aceh atau Asia Tenggara lainnya. Mereka lebih fokus pada ekspansi di wilayah-wilayah di India dan konflik dengan kekuatan Eropa yang mulai muncul di kawasan tersebut. Sementara itu, Aceh terus mempertahankan kedaulatannya dan bahkan mengembangkan kekuatan maritim yang lebih besar. Setelah kekalahan Mughal dalam pertempuran Samudra Pasai, Aceh menjadi kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara dan terus melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah sekitarnya seperti Malaka dan Pahang. Secara keseluruhan, pertempuran Samudra Pasai merupakan pertempuran penting dalam sejarah Asia Tenggara dan menunjukkan betapa kompleksnya persaingan di antara kekuatan-kekuatan di kawasan tersebut.